kepada kalian semua karena di sini kita bisa belajar banyak hal dengan STEM dan bisa memperluas wawasan juga, memperluas networking. Perkenalkan, nama saya Winariani. Di sini saya bergabung dengan Shikots karena ingin memperluas wawasan saya tentang STEM dan networking juga. Di workshop ini saya mempelajari banyak hal, terutama di visualisasi data, terus ada cloud, AI, dan juga communication skill juga. Tadinya saya kan sedikit pemalu ya, terus habis itu wawasannya juga menurut saya masih kurang tentang teknologi. Namun ketika bergabung di Shikot, saya belajar banyak hal dan bisa meningkatkan skill saya. Saya senang bertemu orang-orang baru, orang-orang banyak, dan bisa berbagi. Selamat siang dan selamat datang di Women's Day Celebration 2025. Saya Julian dengan senang hati akan memandu acara ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Sebelum kita mulai, mohon pastikan bahwa mikrofon dalam keadaan mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran acara ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Mohon tetap mute selama sesi berlangsung, dan jika ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand atau tuliskan di kolom chat di bawah ya. Kami mengundang semua peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab nanti. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya teman-teman. Sekarang, kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu Kick Off She Codes Batch 2 yang akan disampaikan oleh Kak Nurul. Kepada Kak Nurul, kami persilakan. Thank you, Julian. Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat pagi, Kak Ulan dari UK. Thank you ya sudah hadir untuk kita merayakan Hari International Women Day bertepatan pada tanggal 8 Maret 2025. Dan di hari yang sama kita akan melakukan kick-off untuk batch 2. Ya, untuk batch 2 Shikut Society Digital Leadership Academy. Oke, thank you. Aku mau share screen. Aku share screen dulu. Oke, apa sudah terlihat? Oke, perkenalkan namaku Nurul. Aku dari Computer Science, School of Computing and Creative Arts, Binus University International. Nanti setelah ini kita akan ada sesi perkenalan lagi ya. Oke, jadi saya ingin perkenalan sedikit tentang visi kita, Shikut Society itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya Shikut Society ini adalah sebuah komunitas yang kami bangun dari BINUS untuk membuat dunia ini agar perempuan-perempuan di bidang STEM memiliki opportunity yang lebih sama gitu dengan laki-laki gitu. Jadi kita juga ingin fostering innovation, inclusive growth through diverse perspective and talents by empowering them with cutting edge skill. Jadi kita akan mengempower perempuan-perempuan di bidang STEM ini dengan teknologi, skill teknologi, dan skill leadership. Gitu. Misi kita pastinya kita akan advocate, empower, support, innovate, collaborate, dan inspire. Ini adalah tim yang berkolaborasi dengan Shikut Society. Jadi dari komite kami ada dari RoboGirls Indonesia Chapter dan dari BINUS Google Developer ya, Indonesia. Dan dari partisipan kami mengundang seluruh university dari Jabodetabek untuk bergabung gitu ya bersama Shikut Society yang kita masih terima nih pembukaan untuk batch 2 ini. Yang batch 2 akan dilaksanakan dari April nanti tanggal 12 sampai Mei tanggal 10 setiap hari Sabtu gitu.
Untuk instrukturnya, kami ada dari BINUS dan dari Women in Engineering, IEEE. Mentor dari industri, untuk yang batch pertama, kami dibantu dari Microsoft Indonesia, dari Nutrifood, dari Rumah Atsiri, dan Radiologi Net. Untuk main event kita, batch 2 ini akan kita kick off hari ini secara hybrid pada tanggal 8 Maret 2025 bertepatan dengan International Women's Day. Kemudian selanjutnya kita juga punya acara Kartini Day dan Tech Exhibition on-site di BINUS JWC Senayan pada tanggal 25 April 2025. Untuk workshop, kita akan mulai tanggal 12 April sampai tanggal 10 Mei 2025. Dan final pitching akan kita adakan secara on-site, tentatively tanggal 13 Juni 2025. Ini adalah beberapa modul yang akan kita cover di batch 2 ini. Oke, dan ini adalah jadwal untuk workshop di batch 2 yang dimulai pada tanggal 12 April 2025. Jadi kita akan ada setiap Sabtu full day dari jam 9 sampai jam 3.30 sore gitu. Kita akan ada beberapa topik yang kita cover dan semua ini adalah hands on gitu. Jadi kita pastikan bahwa peserta bisa langsung praktek gitu ya dengan co-fasilitator kakak-kakak panitia di sini gitu. Kita cover data visualizations, AI, design thinking, kemudian ada intro to cloud, kemudian kita juga mengenalkan training dari Microsoft, Code Without Barrier, kemudian kita akan mempertemukan dengan mentor-mentor dari industri untuk membina teman-teman semua, kemudian kita akan ada topik leadership, personal grooming, CV clinic, storytelling, public speaking, dan project discussion. Untuk mengikuti workshop, kami menerapkan beberapa kriteria. Dan ini adalah requirement yang harus ada gitu ketika diupload di link yang bisa dibagikan setelah ini ya. Tolong kakak-kakak panitia membagikan linknya di chat. Jadi teman-teman silahkan menyiapkan motivational essay, CV, video gitu ya, motivasi, dan kenapa join Shiko Society, terus kemudian ke depannya mau jadi seperti apa. Kemudian nanti kalau kita perlukan, kita akan ada juga sesi interview. Ini adalah participant journey. Dari mulai pertama kita buka registrations, kemudian ada workshop, kemudian ada final pitching di bulan Juni, kemudian setelah itu kemudian pemenangnya akan mendapatkan hadiah leadership mentoring dari bulan Juli sampai Agustus, dan kemudian kita akan masukkan ke kegiatan alumni gitu. Kita masih buka sampai tanggal 31 maksimal ya, tapi sekarang mungkin dibuka sampai tanggal 8 dulu, jadi nanti kita review, baru kita buka lagi gitu. Nah, apa sih yang dikerjakan gitu ya, outputnya gitu. Outputnya dari workshop ini, teman-teman nanti akan diberikan sebuah project gitu, dan menggunakan design thinking approach gitu, nanti yang akan di-lead oleh Kak Hari. Itu kita akan melakukan bersama-sama empathize, define, ideation, dan prototype. Jadi teman-teman nanti output dari workshop ini adalah membuat sebuah prototype untuk menyelesaikan permasalahan di SDG gitu ya, yang terkait dengan SDG. Pemenangnya kemudian pada final pitching, acara final pitching nanti di bulan Juni, kita akan menentukan satu grup yang menjadi pemenang. Pemenangnya akan mendapatkan leadership mentoring yang mengcover beberapa topik berikut. Yang pertama adalah CV clinics, kemudian membicarakan tentang future project-nya, dan leadership shadowing. Jadi teman-teman akan dipasangkan dengan beberapa mentor yang cukup prominent di Indonesia, gitu ya, agar bisa melihat keseharian bagaimana beliau-beliau ini ya beraktivitas gitu ya dalam pekerjaannya begitu, atau dalam aktivitas-aktivitas sosial lainnya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga leadership mentor ini akan membuka kesempatan untuk internship dan hiring dan international collaboration.
Ini adalah batch 1 kemarin yang kita sudah laksanakan di bulan September sampai Desember. Ini acara final pitching kita diadakan di kampus BINUS FX Sudirman. Ini acara workshop kita, dan ini adalah hands-on, dan ini acara workshop ya. Jadi lebih aktif ya, kita metodenya akan membuat peserta itu aktif gitu. Jadi bukan hanya one way. Ini untuk batch 1, kita sudah mulai jalan leadership mentoring-nya dengan beberapa prominent leader di Indonesia. Ada Ibu Elizabeth Rukmini, ini beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Pembangunan Jaya. Ada Dr. Sofia, beliau ini adalah dokternya Olympic Medical Team for Indonesian Speed Climbing Team gitu. Jadi dokter nasional untuk tim panjat tebing. Kemudian Kak Ima ini sudah melalang buana gitu ya, kiprahnya di mana-mana. Beliau juga saat ini menetap di Singapura. Gitu. Beliau saat ini membawahi sebuah organisasi yang bernama Caravanserai Kolektif gitu. Ini yang kita laksanakan kemarin, kick off untuk leadership mentoring. Kami menyerahkan para pemenang ini kepada para leadership mentor kita, leader mentor kita, untuk kemudian dibina gitu ya, secara intensif gitu. Ini ada Kak Sofi, ada Kak Elizabeth, ada Kak Ima. Oke, saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman saya di sini. Kita berlima di sini menginisiasi She Codes Society untuk teman-teman yang saat ini sedang berkuliah atau mungkin di early career gitu, agar lebih siap gitu ketika masuk ke industri yang di bidang STEM. Ini adalah background kami sedikit. Saya sendiri, saya faculty member di Computer Science, BINUS University Internasional, base-nya di FX Sudirman. Expertise saya ada di AI, saya 25 tahun belajar Computer Science gitu. Dan saat ini risetnya pun di bidang AI untuk healthcare. Kemudian ada Kak Ulan. Nah, Kak Ulan. Kak Ulan ini adalah clinical social psychologist gitu. Beliau dari Fakultas Prodi Psikologi di BINUS gitu. Beliau juga co-founder dari Lentera dan berbagai macam kegiatan beliau yang sangat kental dengan gender based violence activity ya, seperti itu ya. Ini Kak Ferry ini dari Computer Science, dari BINUS University Internasional juga. PhD beliau dari Data Analytic Hankook dari Korea. Ya, expertise-nya di AI dan machine learning. Ada Kak Hari di sini di CIDER, Center for Innovation, Design, and Entrepreneurship Center. Beliau juga mendapatkan master dari Korea. Expertise-nya ada di design thinking, jadi nanti akan di-lead dan dipandu oleh Kak Hari. Kak Sekar yang akan menjadi moderator kita hari ini, mungkin nanti diperkenalkan lagi ya, lebih jelas. Beliau ini adalah dosen di MM, Business Management, Business School. 15 tahun experience-nya udah cukup panjang. Beliau mendapatkan doctoral degree dari IPB dan Chiba University, Jepang. Ini saya perkenalkan susunan organisasi kita untuk batch 2. Ini teman-teman yang handle batch 2 yang sekarang ada depannya ada nama komite. Itu ada di sosial media, administratif, design, event, sama public relation. Jadi kita bersepuluh di sini. Oke, silahkan teman-teman kalau mau join, ini silahkan kontak Ellie. Ellie itu yang mengepalai ketua regunya inilah She Codes gitu. Ini juga bisa di-follow Instagram kita shecodes.binus. Silahkan ini bisa dibuka linknya. Silahkan registrasi. Kalau belum siap, boleh nanti disiapin malam-malam untuk CV, video, dan esainya. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC. Silahkan.
Julian masih mute? Julian masih mute? Terima kasih banyak, Miss Nurul atas pembukaannya. Sekarang, maaf. Sekarang kita akan perkenalkan moderator hari ini, Dr. Sekar Prasetyaning Tias. Beliau adalah dosen di Business School dengan spesialisasi dalam leadership, human resources management, dan organizational behavior. Selain menjadi akademisi, Dr. Sekar juga berpengalaman sebagai konsultan dan trainer untuk berbagai perusahaan, termasuk PT DMB Global dan Unilever Indonesia. Beliau juga aktif dalam penelitian dan telah menerbitkan jurnal di platform internasional seperti Emerald dan AIP Publishing. Dengan pengalaman luas di dunia akademik dan industri, Dr. Sekar akan memandu sesi diskusi kita hari ini. Mari kita sambut Dr. Sekar. Silakan, Miss. Oke, thank you Julie, thank you juga teman-teman sudah hadir gitu ya di acara siang hari ini. Tadi Kak Nurul sudah menjabarkan panjang lebar ya teman-teman tentang apa itu Shikut gitu. Kemudian bagaimana kita sudah bergerak di batch pertama dan sekarang kita mau maju ke batch kedua. Dan kebetulan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional gitu ya. Dan hari ini kita tandai untuk menjadi kick off batch 2 kita gitu. Dan hari ini teman-teman kita kedatangan 3 orang perempuan-perempuan luar biasa gitu ya yang dengan senang hati mau berbagi dengan kita semua, yang mereka ini memiliki ekspertis yang luar biasa di bidangnya gitu, bukan cuma di Indonesia tapi juga sudah sampai kemana-mana gitu ya. Saya akan bacakan sebentar CV dari para pembicara kita siang hari ini. Yang pertama, teman-teman kita kedatangan, mungkin ini sudah terkenal banget ya teman-teman, sudah familiar dengan Karina Jo gitu. Kita pasti teman-teman familiar dengan kiprah beliau yang mendapatkan Woman of the Year 2021 by Times Indonesia, termasuk juga beliau adalah patent holder gitu untuk Oxford AstraZeneca vaksin. Dan saat ini beliau menjadi adjunct professor di Universitas Airlangga dan juga Universitas Hasanuddin. Beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya di RMIT, kemudian pernah bekerja sebagai senior scientist di University of Oxford, sebelum akhirnya kembali lagi sekarang Karina ada di Melbourne ya, Karina ya. Kemudian teman-teman, thank you Karina for coming. Nanti Karina akan banyak sharing gitu di bidang yang mungkin tidak banyak perempuan gitu, tapi Karina tuh sangat menikmati gitu ya, terlihat sangat menikmati dunianya dan nanti teman-teman bisa ngobrol banyak. Thank you again Karina for coming. And then berikutnya kita akan berkenalan dengan Wulan Pusparini. Wulan ini adalah Director of Research and Evaluation dari Arcus Foundation. Nanti Wulan akan cerita lebih detail gitu ya, apa itu Arcus Foundation, apa yang dia lakukan, dan kenapa ini menjadi penting bagi kita perempuan-perempuan muda untuk mendengarkan cerita dari both Karina, Wulan, dan juga nanti Kak Nenden gitu ya. Wulan menyelesaikan S3-nya dari University of Oxford di bidang Conservation Biology. Thank you again Wulan for coming. Di sana masih jam 6:30 pagi ya Wulan ya. Bangun pagi-pagi untuk berbagi cerita dengan kita semua. Kemudian yang ketiga kita ada Kak Nenden Sekar Arum. Beliau adalah Director untuk Southeast Asia Freedom of Expression Network. Beliau menyelesaikan pendidikannya dari University of Birmingham di bidang Advanced Computer Science. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol bersama gitu ya, kita berikan aplaus dulu yuk untuk ketiga pembicara kita yang sangat keren ini. Thank you again for coming ya, Nenden, Karina, dan juga Wulan. Oke, untuk membuka acara ini, Kak Nenden, apakah ada yang mau di-share? Silahkan, Kak. Oke, selamat siang Kak Sekar, Kak Karina, dan Kak Wulan. Terima kasih banyak teman-teman She Codes Society ya untuk mengundang
kami semua siang ini sekaligus untuk celebrating International Women's Day. Aku ada sedikit yang mau aku share sebetulnya. Saya rasa ini juga salah satu hal yang pas juga ya ditaruh di depan karena kita perlu melihat sebetulnya apa sih yang menjadi salah satu tantangan besar ya bagi perempuan-perempuan yang kemudian bergelut di bidang STEM. Nah, aku akan bahas sedikit terkait tech facilitated gender based violence, bagaimana itu kemudian akan berpengaruh bagi teman-teman yang memang akan bergelut atau sedang bergelut di dunia STEM, dan mungkin nanti akan perkuat juga dengan pengalamannya Kak Karina ataupun Kaulan gitu ya yang memang selama ini menggeluti hal tersebut. Oke, jadi teman-teman sebelumnya perkenalkan, aku sekarang bergiat bersama SafeNet. Jadi mungkin teman-teman belum pernah dengar. Jadi SafeNet itu sebuah civil society organization, base-nya di Bali sebetulnya, dan kami fokus mengadvokasi isu-isu yang terkait dengan digital rights. Jadi ketika teman-teman mungkin nanti kerjanya akan sangat dekat dengan hal-hal teknis, nah di SafeNet itu sebetulnya kami mengadvokasi soal isu haknya gitu. Jadi teman-teman punya hak digital istilahnya kalau kami pakai, atau human rights, tapi in the digital space. Jadi kami melakukan banyak aktivitas mulai dari policy advocacy, kemudian juga kami ada supporting victims, korban-korban pelanggaran hak digital, mulai dari korban kriminalisasi, korban pemutusan akses internet, korban serangan digital, sampai juga korban kekerasan berbasis gender online. Ada capacity building terkait dengan digital security, holistic security buat teman-teman CSOs, aktivis, ataupun jurnalis, dan tentu saja kami bersolidaritas dengan organisasi lain di level regional di Southeast Asia. Nah, yang pengen aku bahas soal tech facilitated gender-based violence, kenapa kita perlu ngebahas itu, dan kenapa ini penting. Sebetulnya yang perlu dipahami teman-teman, aku yakin teman-teman juga mungkin sebetulnya sudah mengenal gitu ya. Jadi ini sebagai refresher saja ya, sebelum kita diskusi lebih banyak nanti. Jadi kalau kita lihat bagaimana teknologi dikembangkan, internet gitu ya, ataupun dunia digital, ataupun teknologi lainnya, sebetulnya kadang kita berpikir itu sesuatu yang netral gitu ya. Tapi padahal dalam kenyataannya teknologi itu sebenarnya berkembang banyak dipengaruhi juga dengan existing social structures. Jadi apa yang terjadi di real life gitu ya, di offline, sebetulnya juga itu terdampak pada bagaimana teknologi dikembangkan. Jadi ketika teman-teman melihat bahwa di dunia nyata kita masih banyak gender bias gitu ya, maka itu juga sebetulnya akan terefleksi dari bagaimana hasil teknologi tersebut. Nah, ketika kita berbicara women in STEM gitu ya, apalagi STEM sekarang masih didominasi ya oleh laki-laki gitu ya, dan itu dianggap sebagai hostile environment. Banyak sekali perempuan-perempuan ataupun ragam gender lainnya yang akhirnya mengalami online harassment misalnya, atau bahkan violence lainnya gitu ya, yang ini pasti akan berdampak ke karirnya atau dalam konteks berinovasi, dan juga bahkan ke konteks leadership opportunities-nya dia. Nah, tadi mungkin aku jelasin dikit juga kenapa misalnya teknologi itu jadi sebetulnya juga masih memiliki gender bias, karena misalnya dalam konteks history aja, yang kita tahu misalnya teknologi itu memang masih didominasi oleh laki-laki gitu. Kalau teman-teman juga membaca sejarah yang kita baca, biasanya inventors itu biasanya laki-laki gitu ya, dan perempuan itu jarang direkognisi. Ada 1-2 gitu ya. Padahal kita tahu di zaman dulu itu perempuan itu punya kontribusi sangat besar ya dalam konteks pengembangan teknologi, tapi itu jarang direkognisi. Akhirnya kita agak kesulitan untuk melihat siapa lagi sebetulnya tokoh-tokoh perempuan yang berkontribusi besar dalam konteks perkembangan teknologi, dan itu akhirnya berdampak misalnya ketika kita tidak ada role model, female representation di STEM industries pun akhirnya jadi berkurang gitu. Dan akhirnya bagaimana ketika teknologi ataupun industri didominasi oleh laki-laki, dalam konteks desain, inovasi, semuanya juga kemungkinan besar akan didominasi oleh male perspektif. Jadi perspektif laki-laki gitu ya. Padahal kita tahu misalnya perempuan ataupun ragam gender yang lain itu punya kekhasan atau punya perspektif lain yang sebetulnya bisa diakomodasi. Tapi ketika itu tidak diakomodasi dalam konteks pengembangan teknologi,
maka yang akan jadi korban dari pengembangan teknologi itu sendiri adalah perempuan. Dan misalnya kalau kita lihat juga dalam konteks machine learning, AI gitu, bagaimana train data yang eksis itu juga perlu kita lihat gitu, karena sangat mungkin data yang existing pun juga contain sama gender bias, dan itu juga akhirnya memungkinkan hasil dari trainingnya, algoritmanya juga ada existing stereotypes di situ yang memang sudah terjadi di real world gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong TFGBV gitu ya, atau teman-teman di Indonesia sering dengarnya KBGO, kekerasan berbasis gender online. Jadi itu sebetulnya segala macam bentuk aktivitas ataupun bukan aktivitas ya, perilaku ataupun kekerasan ataupun ancaman gitu ya, menggunakan teknologi yang akhirnya membahayakan bagi perempuan, anak perempuan, LGBTI people, dan biasanya bisa dilakukan oleh satu orang saja atau lebih dari satu orang. Nah, teknologi di sini sangat beragam ya, tidak hanya misalnya online, medsos gitu ya, tapi bahkan dari teknologi yang berteknologi rendah, misalnya SMS, phone call, itu semuanya masuk dalam kategori teknologi facilitated gender based violence. Jadi ketika teman-teman mendapatkan harassment itu pun dari SMS misalnya atau apapun, itu masuk dalam kategori facilitated gender based violence. Nah, kalau kita tadi udah melihat bagaimana gender bias di STEM fields itu ada, dan sebetulnya itu juga berkontribusi besar ke bagaimana TFGBV akhirnya marak misalnya, dan itu akhirnya karena misalnya tadi ya representasi perempuannya kurang, jadi adanya systemic inequalities gitu. Jadi bahkan dalam konteks workforce pun perempuan jadinya minoritas gitu ya, tidak dipandang misalnya punya kapasitas yang sama dengan laki-laki gitu ya, hingga mengeksklud perempuan dari decision making roles gitu. Jadi masih sangat jarang misalnya perempuan akhirnya memiliki leadership atau menjadi leader di suatu industri atau di suatu perusahaan atau organisasi gitu ya, di industri STEM. Dan tentu saja dengan situasi yang terjadi itu akhirnya hostile online environments itu juga semakin meluas. Jadi sebetulnya kalau kita lihat itu seperti lingkaran setan gitu ya, dari gender bias ke gender inequality akhirnya berputar seperti itu. Nah, tadi kenapa misalnya gender bias itu marak dan akhirnya mendorong TFGBV gitu, itu juga sebetulnya bisa jadi karena kurangnya safeguarding ya, nggak ada misalnya di konteks perusahaan-perusahaan atau organisasi gitu ya, yang memang memiliki aturan khusus yang memastikan bahwa organisasi tersebut atau perusahaan tersebut bebas dari online violence misalnya seperti itu. Nah ini juga bagaimana ketika kita bekerja gitu ya di male dominated field atau industries, bisa jadi mereka mengabaikan risiko-risiko yang khas gitu ya yang dialami oleh perempuan ataupun LGBTIQ individuals gitu. Mereka pasti memiliki risiko yang berbeda ya dibandingkan dengan laki-laki, dan mungkin kalau laki-laki semua gitu ya pengambilan keputusannya bisa jadi mereka nggak memperhatikan soal situasi khusus tersebut. Nah, juga kalau kita lihat dalam konteks digital gitu ya ataupun tech platform gitu, kalau kita ngomong soal big tech company, mereka juga policies yang mereka kembangkan juga seringkali gagal untuk mengadres soal isu digital yang misalnya mengarah atau gender based gitu ya, karena mengarah ke perempuan karena gendernya ataupun teman-teman LGBTIQ karena gendernya seperti itu. Nah, ini juga key challenge secara publik atau secara umum ya gitu kalau kita ngelihat. Kalau teman-teman yang mungkin masuk di konteks berkegiatan di konteks STEM gitu ya, aku rasa digital literacy-nya harusnya sudah lebih baik gitu ya, tahu bagaimana operating tools gitu ya, teknologi, bagaimana bisa memilih informasi gitu ya. Tapi ketika kita berbicara secara publik luas, digital literacy itu menjadi salah satu PR yang masih perlu diselesaikan gitu ya di Indonesia. Kemudian juga kalau kita melihat dalam konteks Indonesia ya, akses terhadap teknologi juga masih sangat masih sangat
timpang gitu ya, dari timur Indonesia ke barat Indonesia itu ada perbedaan yang sangat mencolok dan masih banyak tempat-tempat yang sebetulnya tidak bisa akses ke internet sendiri gitu. Jadi digital gap jadi sangat kelihatan banget kalau di Indonesia. Dan juga soal pemahaman terkait online safety itu juga sesuatu hal yang di publik masih sangat-sangat kurang. Nah, kalau teman-teman pengen lihat datanya, jadi sebenarnya SafeNet juga menerima aduan ya soal pelanggaran ataupun kasus KBGO. Jadi kami tiap tahun mengumpulkan data, teman-teman bisa mereport ke SafeNet ketika mengalami TFGBV gitu ya. Dan kita lihat jumlahnya itu tiap tahun memang meningkat sangat signifikan. Misalnya di tahun sepanjang 2024 aja, jumlah aduan yang masuk ke SafeNet tuh naik lebih dari 80% gitu ya. Jadi hampir 2.000, sedangkan di tahun lalu itu hanya 1.000 gitu. Dan tahun sebelumnya 600-an, 700 gitu. Dan itu pun terjadi di aduan di Komnas Perempuan dan di organisasi lain. Nah, terus common types-nya apa aja sih bentuk-bentuk TFGBV ya atau KBGO itu yang paling banyak dilaporkan ke SafeNet, dan ini juga menjadi salah satu yang terjadi di society ya gitu. Ternyata banyak banget korban-korban itu diancam untuk disebarkan konten intim non konsensualnya gitu. Jadi masih ancaman, diancam gitu. Dan dari ancaman itu kemudian si korban dieksploitasi. Misalnya diancam kalau misalnya gak mau disebar fotonya gitu, harus kirim uang lah, harus ngapain gitu ya. Jadi ada modelnya disebut sextortion. Jadi masuk kedua sextortion. Jadi ada sex dan extortion. Jadi di mana foto-foto intim itu dijadikan alat untuk pemerasan gitu ya. Biasanya disuruh minta transfer duit gitu ya, ataupun diminta untuk ngirim foto intim lainnya gitu dan lain-lain. Kemudian penyebarannya, nah kalau yang di atas kan masih ancaman ya. Kemudian ketika konten itu disebarkan juga salah satu hal yang sangat cukup dominan gitu ya. Bagaimana konten-konten intim disebarkan oleh biasanya disebarkan oleh orang-orang terdekat, misalnya pacar, mantan pacar gitu ya, teman, mungkin yang lain-lain yang memiliki biasanya punya akses terhadap konten-konten tersebut. Kemudian kita lihat ada morphing juga, manipulasi konten ya, video, gambar, dan suara di morphing itu. Flaming ini biasanya lebih ke bagi teman-teman di troll ya, di medsos melalui komen, melalui DM dan lain-lain, kemudian doxing, penyebaran konten intim, penyebaran data personal tanpa persetujuan dengan niat jelek. Ada creepshot, ini cukup marak belakangan ini teman-teman. Jadi ketika ada orang yang merecord teman-teman secara diam-diam di toilet misalnya, atau di penginapan gitu ya, di hotel, di hostel. Nah, dan foto-foto itu dijual atau video itu dijual di forum. Jadi creepshot ini cukup banyak sekarang. Impersonation itu ada akun-akun palsu yang kemudian mengatasnamakan kita, kemudian nge-post atau bikin konten yang sebetulnya tidak sesuai ya dengan value kita atau perspektif kita. Kemudian ada akses akun yang ilegal juga terjadi dan banyak hal, dan beberapa lainnya. Tapi ini yang paling banyak dilaporkan dan terjadi. Nah, kalau kita lihat misalnya dari perkembangan yang terjadi secara global gitu, UN Secretary General juga udah identify ada beberapa emerging challenges lainnya yang akan berdampak pada situasi online violence ya against women itu. Misalnya sekarang tuh di dunia secara global makin banyak gerakan-gerakan yang sebetulnya menantang atau anti terhadap women's right gitu ya. Jadi ketika teman-teman declare yourself as a feminist misalnya kayak gitu, ada orang yang kemudian membenci hal tersebut atau bahkan menentang ya seperti tersebut. Nah, ini terjadi secara global, tidak hanya di Indonesia. Kemudian juga perkembangan AI, perkembangan teknologi itu sendiri sebetulnya malah menjadi salah satu ancaman untuk sementara, bukan ancaman lah, challenges ya, tantangan bagaimana ternyata itu juga bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk melakukan bentuk-bentuk kekerasan ya terhadap perempuan dan ragam gender lainnya. Misalnya yang masuk ke SafeNet aja di tahun lalu ada sekitar 40 kasus yang berhubungan dengan AI gitu. Bagaimana fotonya diubah gitu ya, dimanipulasi menggunakan AI gitu, yang kemudian itu berdampak buruk pada korban. Dan juga ini ada the expansion of the manosphere. Ini juga satu istilah yang baru saya pelajari gitu ya. Jadi bagaimana manosphere ini juga mulai marak
secara global di mana ternyata ada komunitas-komunitas laki-laki misoginis gitu ya, yang mereka tuh tersebar di berbagai macam platform gitu, yang memang tujuannya adalah untuk mengamplifikasi sexist stereotypes gitu ya. Jadi bikin konten lah mereka, bikin komentar gitu ya, yang sebetulnya ini juga relate dengan bagaimana semakin besar tantangan kepada women's right itu sendiri. Nah, dampaknya apa teman-teman? Nah, ini ada research-nya, jadi nanti bisa di-download kalau memang diperlukan. Tentu saja ketika teman-teman menjadi korban TFGBV, dan tadi ya sebenarnya bentuknya tidak hanya yang tadi, tapi bagaimana misalnya teman-teman masuk ke industri, mau di kampus, di kantor, di organisasi lain pun, hostile environment, kemudian toxic environment itu sebetulnya masuk dalam konteks gender based violence juga ya, walaupun mungkin tidak secara langsung ke bagian dari teknologi facilitated, tapi dampaknya sangat-sangat besar. Misalnya itu pasti yang pertama akan mengenai psychological teman-teman, kondisi psikis teman-teman, karena teman-teman akan merasakan takut, trauma, akhirnya menarik diri dari society gitu ya, melakukan self censorship dan lain-lain. Kemudian juga dalam konteks sosial juga, ketika kita hidup di Indonesia saat ini yang memang masih sangat patriarkal gitu ya, korban kekerasan seksual ataupun korban kekerasan berbasis gender online itu dipandang sebagai orang yang bersalah gitu. Makanya banyak sekali korban-korban yang akhirnya di-exclude dari sosial itu sendiri, dari society itu sendiri. Kemudian juga kalau kita lihat dalam konteks ekonomi, ini juga berbahaya juga gitu ketika teman-teman bekerja di STEM fields yang male dominated gitu, yang memang hostile environment-nya, teman-teman akhirnya misalnya tidak nyaman dalam situasi tersebut dan harus resign misalnya. Tentu saja itu menyebabkan akan kehilangan hak atas ekonomi teman-teman sendiri gitu. Dan misalnya dalam konteks lain adalah ketika teman-teman menjadi korban tadi ya, penyebaran konten intim non konsensual misalnya, atau korban doxing. Jejak digital yang muncul itu juga akan abadi ya, itu istilahnya jejak digital abadi. Jadi sekarang kan kita tahu recruiters itu melakukan background checking melalui medsos gitu ya, melalui berbagai macam kanal. Dan karena jejak digitalnya abadi gitu, teman-teman yang sebetulnya korban itu dan muncul namanya gitu ya, bisa jadi tidak dikonsider oleh recruiters misalnya seperti itu. Dan tentu saja lebih lanjutnya itu juga bisa leads to physical violence misalnya, karena ketika di-doxing, ketika alamat rumah teman-teman disebarkan, teman-teman kuliah di mana gitu ya, dan lain-lain disebarkan, orang tuh bisa banget gitu ngedatengin langsung dan melakukan physical harm gitu. Jadi inilah mengapa teknologi facilitated gender based violence itu menjadi sangat dampaknya sebetulnya tidak main-main lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat masalah lainnya apa sih gitu, karena tadi udah banyak banget sebetulnya masalahnya yang membuat ini semakin besar. Tapi aku akan pengen mention beberapa lagi gitu, bahwa sekarang itu masih sangat sedikit proteksinya gitu yang ada gitu. Kalau teman-teman lihat di media sosial misalnya, aturan, policy ataupun misalnya bagaimana platform menangani kasus-kasus itu juga sebetulnya belum ideal gitu. Mereka sangat lambat ketika mengadres isu-isu terkait gender based violence. Kemudian juga security tools yang ada seringkali itu gak inklusif gitu. Kadang sulit untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh perempuan, terutama perempuan-perempuan yang memang ter-exclude ya dari perkembangan teknologi gitu, bukan perempuan-perempuan yang memang belajar STEM lah, kurang lebih kayak gitu. Juga kalau kita lihat di konteks legal gitu ya, dalam konteks payung hukum di Indonesia, gender based violence itu tidak dikenali gitu. Jadi kekerasan berbasis gender itu tidak dikenali. Mungkin ada kekerasan seksual, tapi ketika kita ngomong spesifik soal gender based violence yang sebetulnya bentuknya tidak selalu seksual, itu belum ada payung hukumnya. Dan tentu saja juga kita lihat di legal system di Indonesia saat ini lebih banyak ke konteks pidana ya. Jadi semuanya pokoknya dilaporin ke polisi itu akan dihukum, tapi nggak ada gender perspektif atau human rights perspektif itu sendiri, yang kemungkinan besar akan dampaknya adalah reviktimisasi terhadap korban itu sendiri. Sekarang gimana di 4 menit terakhir, bagaimana sebetulnya kita bisa breaking the cycle, melihat dari situasi yang terjadi saat ini di dunia STEM gitu ya.
ada beberapa rekomendasi sebetulnya yang bisa kita bahas bareng, dan aku rasa nanti bisa dapat masukan juga dari speakers yang lain. Misalnya tentu saja di satu sisi karena kita ngelihat negara atau pemerintah itu tidak melindungi kita gitu ya, belum melindungi kita, maka kita harus bisa mengandalkan diri kita untuk strengthening digital security kita gitu. Bagaimana kita bisa belajar untuk meningkatkan privacy, account setting dan lain-lain, itu menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian selanjutnya adalah kita harus speak up sebetulnya, melaporkan dan mendokumentasikan online harassment ataupun TFGBV yang dialami teman-teman ya yang memang bekerja misalnya di STEM field itu gitu. Biasanya kita nggak bisa mengadvokasi kasus kalau tidak ada data yang kuat gitu. Jadi dan banyak sekali korban-korban yang memang bekerja di male dominated industry itu enggan untuk speak up karena tadi salah satu risikonya adalah misalnya dia yang kemudian akan disalahkan dan kemudian dikeluarkan dari lingkungan kerja tersebut. Dan tentu saja harus saling support sesuai dengan apa namanya tema kita ya International Women's Day. Jadi Women Support Women itu sangat-sangat penting. Dan untuk allies and bystander gitu, jadi buat teman-teman laki-laki yang juga atau kita yang sebetulnya bukan korban gitu ya, tapi kita menyaksikan ada teman kita yang menjadi korban, tentu saja harus selalu speak up ya dan membantu. Dan tentu saja bagaimana harus mengadvokasi inclusivity juga gitu di coding communities. Nah, She Codes Society juga bisa menjadi salah satu platform untuk mengadvokasi hal tersebut dan di berbagai macam tech forum lainnya gitu. Dan tentu saja harus sama-sama meminta perusahaan, companies untuk punya policy terkait digital safety dan teknologi facilitated gender-based violence. Ini juga tentu saja diharapkan ada ya anti-harassment policies in digital workspace, kemudian bisa partnering dengan advocacy group yang bekerja banyak di isu TFGBV ataupun inclusive online communities, sama tadi investment ke tech solution yang memang lebih gender perspektif dan human rights perspektif. Terakhir, ini beberapa lagi ya poin-poin selanjutnya sebetulnya bagaimana tadi increasing representation of women in STEM leadership itu menjadi salah satu hal yang bisa menjadi cara kita untuk memastikan apa ya STEM fields ini menjadi memiliki gender perspektif yang lebih baik gitu ya, termasuk nanti kita bisa encouraging improvement platform accountability juga gitu dengan mendorong gender sensitive tech development, kemudian tentu saja mengadvokasi legal frameworks di konteks Indonesia, dan educating men in STEM gitu ya, itu juga menjadi penting gitu ya, dan encouraging allyship in tech communities juga menjadi penting gitu. Itu saja, terima kasih banyak. Semoga tidak membosankan dan bisa menjadi pemantik untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Oke, thank you Kak Nenden. Kita berikan aplaus dulu yuk teman-teman ya untuk Kak Nenden atas banyak informasi barunya ya. Kak Nenden, saya juga banyak belajar istilah-istilah baru gitu. Kak Nenden, sebelum kita beralih ke pembicara berikutnya, boleh nggak sih Kak Nenden ceritain kenapa Kak Nenden pada akhirnya memilih dunia ini gitu ya, di dunia yang tadi cerita bahwa masih didominasi oleh laki-laki, dan kira-kira apa sih kendalanya serta gimana kita kalau ingin terjun di dunia itu apa yang harus kita persiapkan gitu, Kak. Thank you Kak Sekar. Jadi sebetulnya sebelum aku akhirnya aktif di advokasi ya untuk isu hak digital ini, kan aku sempat juga kerja di tech company lah kurang lebih kayak gitu, dan memang bisa dibilang cuma ada beberapa perempuan di situ gitu ya, dan aku kerja banyak dengan laki-laki gitu ya, dan kita lihat gaya kerjanya laki-laki dan perempuan tuh beda ya gitu. Kadang aku kalau kerja sama teman-teman developer yang mayoritas laki-laki, mereka tuh banyak aktif itu di malam gitu ya, di tengah malam gitu ya, atau di jam-jam yang sebetulnya itu gak ideal buat perempuan, karena mau gak mau di Indonesia perempuan itu kan masih punya beban ganda ya gitu, terutama kalau teman-teman punya identitas yang lain, maksudnya sebagai istri misalnya, sebagai ibu gitu ya, dan lain-lain gitu, itu akan agak sulit. Jadi situasi bekerja yang akhirnya tidak support kebutuhan perempuan itu juga sebetulnya membuat perempuan aja discourage untuk melanjutkan karir di situ. Nah, kalau aku sendiri sebetulnya pada saat itu ya aku ngelihat pola tersebut gitu, dan aku ngelihat ada hal yang lebih sistemik gitu ya dari sekadar
oh ini gara-gara laki-laki ya kerjanya produktifnya di malam hari gitu ya, perempuan nggak bisa dan lain-lain gitu. Tapi aku ngelihat ada hal yang lebih dari situ gitu. Tadi karena ternyata ketika belajar lebih banyak ya akar masalahnya tuh nggak cuma dalam konteks laki-laki kebiasaannya kayak gimana, perempuannya seperti apa gitu. Tapi ada tadi ternyata ada gender bias di situ, bagaimana di society juga masih patriarkal. Kemudian kita tadi udah dibahas juga payung hukum dan kebijakan di pemerintah Indonesia pun belum sangat ideal gitu. Nah, aku ngerasa penting juga nih saat ini untuk bisa speak up gitu ya dan mendorong perubahan itu untuk memastikan lebih banyak perempuan yang akhirnya nggak ragu-ragu untuk bisa menggapai karir ya di STEM field kurang lebih kayak gitu. Jadi eee, akhirnya sampai aku akhirnya kerja di advocacy group ini ya sebetulnya panjang ya gitu. Jadi ngelihat dari apa yang terjadi, yang dialami gitu. Kemudian aku juga pernah riset ternyata ya terkait perempuan dan STEM juga gitu. Dan ya itu ternyata apa yang dialami itu tidak hanya terjadi pada 1, 2 orang, tapi itu dialami oleh mayoritas perempuan yang memang pursuing career di STEM field. Itu menjawab gak sih? Pokoknya gitulah kurang lebih intinya. Oke, Kak Nanden, sorry ini kayaknya Kak Sekarnya kelempar. Jadi kita lanjut aja ya. Thank you banget sharingnya. Aku juga ngerasain Kak. Jadi sama ya, aku juga kerjanya juga di bidang STEM itu dari mulai lulus kuliah, bahkan dari mulai kuliah gitu, juga ngerasain gitu. Ritme kerjanya laki-laki itu emang beda banget gitu. Dan emang nggak nyaman gitu. Dan waktu itu aku juga sempat memilih untuk udahlah nggak usah kerja di STEM lagi gitu. Sempat lah ada kayak gitu ya. Ya mungkin yang teman-teman yang lain di bidang STEM juga ngerasain yang sama. Oke, kita boleh mulai langsung ke ini ya, ke diskusi panel kali ya sambil nunggu Kak Sekarnya join balik. Ini kayaknya ada masalah koneksi karena di sini hujan gede banget, hujan duduk-duduk gede banget gitu. Kak Karina mungkin ya, Kak Karina mungkin bisa cerita deh, awal mulanya tuh gimana memutuskan untuk stay di bidang ini, terus sampai berapa tahun ya? Sekarang mungkin udah berapa tahun? 10 tahun lebih? 15 tahun? Lebih dari 15 tahun Nah, oke. Boleh cerita di kali ya? bidang STEM. Ya, mungkin kalau saya kenapa saya tertarik di bidang STEM ya karena memang saya suka pekerjaannya. Dari SMA saya memutuskan untuk mengambil bidang bioteknologi karena menurut saya bidangnya menarik kan. Emang kalau mengerti konsepnya, kita bisa kerjakan untuk hal apa saja kan. Kalau yang saya pilih bidangnya ya bidang kesehatan. Saya pilih rekayasa genetika dan kita bisa buat apa saja untuk menyelesaikan masalah apa aja di bidang kesehatan. Itu karena saya suka uh, bidangnya menarik dan harus ada kreativitas. Tapi harus juga mengerti konsepnya, bagaimana cara mengerjakannya. Ya, dan emang mungkin sulit untuk masuk di bidang ini karena ya jujur saja di dunia ini kan memang saya tidak banyak bekerja di Indonesia, saya banyak bekerja di luar. Jumlah saintisnya tidak kurang, banyak banget saintisnya yang juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karirnya lebih lebih jauh lagi. Jadi bidang-bidang seperti ini sangat kompetitif jadinya. Jadi apa yang kalian pelajari pun kalian harus mempelajari lebih lagi. Mungkin harus kerja di perusahaan dulu sebagai intern atau apa supaya bisa mempelajari keahliannya. Jadi agak sulit sebenarnya untuk meniti karir di bidang STEM. Bidang saya bidang bioteknologi. Tapi kalau kita memiliki kemampuan gitu sudah memiliki experience yang cukup, sebenarnya tidak sulit sih untuk bekerja di bidang ini karena memang kita bukan kekurangan saintis tapi kita kekurangannya good scientist gitu. Itu menurut saya sih. Oke, jadi dari dulu tuh emang pengennya di bidang ini dan suka gitu ya, luar biasa Ya. loh. Nggak pernah berpikir untuk, udahlah aku mau kerja yang lain aja gitu. Iya pernah berpikir waktu itu emang saya
tidak selalu di bidang STEM. Pada saat saya setelah kuliah S1, saya bekerja di bidang yang lain. Sebenarnya kan kalau mengerti sebelum karir saya pernah sekolah di bidang cookery juga setelah bidang bioteknologi dan pernah bekerja sebagai chef kan selama beberapa tahun begitu. Tapi saya kembali lagi ke bidang STEM karena memang saya lebih suka kerja di bidang sains menurut saya. Berbeda sih value-nya. Sama-sama menarik, cuman saya lebih suka melihat impact pekerjaan saya gitu. Dan mungkin sebagai bioteknologis itu lebih masuk ke purpose of life dari saya gitu. Oke, thank you sharingnya Kak Karina. Ini saya balikin lagi ke Kak Sekar ya. Kak Sekar udah join lagi balik sama kita. Oke, thank you Kak Nurul, Kak Karina. Sorry ya tadi sempat mati sebentar gitu ya. Tadi menarik ya Karina. Kebetulan teman-teman sedikit cerita gitu ya. Saya pertama kali ngelihat Karina di big screen gitu ya waktu itu acara Widya Indonesia sama mirip seperti She Codes yang diadakan oleh kampus Widya Mandala di Surabaya gitu ya, dan I was amazed gitu. Karina sangat persisten gitu, dan setelah saya ngobrol dengan teman-teman gitu, kita sepakat bahwa oke lah kita undang Karina lah gitu untuk menjadi role model gitu untuk teman-teman yang akan join She Codes dan juga teman-teman yang sudah join She Codes. Nah, tadi mungkin Kak Nurul sudah menanyakan gitu ya, cerita kenapa Karina memilih. Kalau boleh cerita, Karina pernah ngalamin hambatan nggak sih dalam berkarir di bidang ini gitu, dan how you tackle that one? Ya mungkin hambatannya lagi-lagi ya, secara kompetisi banyak saintis di bidang biologi, di bidang bioteknologi di dunia ini banyak yang lulusan bioteknologi dan kita harus pertama kali ya untuk memulai karirnya agak susah karena ya kalau sebagai uh, lulusan yang baru dan banyak lulusan yang apply ke satu pekerjaannya ya kita harus lebih unik atau lebih outstanding daripada yang lain. Tapi saya ya ya saya menjalaninya dengan ya saya menerima rejection di awal, selalu banyak rejection untuk mungkin apply pekerjaan atau internship, tetapi ya jangan mudah putus asa karena memang realitinya seperti itu, tetapi lebih ke fokus untuk improvement saja untuk diri sendiri. Jadi belajar banyak skill ya, terus pada saat kuliah pun tidak hanya kuliah saja di universitas, tapi saya juga mengambil internship dari awal. Jadi saya banyak belajar skill yang sebenarnya banyak digunakan pada saat nanti akan bekerja pada saat itu. Oke, jadi Karina pun mengalami penolakan gitu ya. Seorang Karina Jo ternyata juga pernah mengalami yang namanya penolakan gitu. Jadi tapi kuncinya tetap semangat. Kalau dari sisi gender, Karina pernah mengalami suatu perbedaan perlakuan nggak sih gitu? Atau menurut kamu sebenarnya sama aja kok gitu, mau di bidang apapun perempuan tetap bisa excel gitu. Gimana menurut Karina? Ya, menurut saya sih ada di sana emang benar gender bias untuk laki-laki dan wanita, tapi saya ya pada saat saya sudah punya experience dan skill setelah bekerja sekian lama di perusahaan pemerintah di Australia. Jadi saya punya value di diri saya sendiri. Siapa yang saya mau bekerja, apa bos apa yang saya mau bekerja di dalam timnya. Jadi mungkin itu yang lebih kayak seperti uh, privilege untuk saya. Jadi saya memilih komunitas atau perusahaan atau organisasi atau universitas yang uh, uh, yang menganggap ini uh, yang diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sebagai kasus yang penting. Jadi saya memilih ke tempat pekerjaan atau ya tempat pekerjaan yang mendukung wanita juga sesuai dengan pria untuk berkarir di tempat pekerjaan mereka jadinya. Jadi saya mungkin punya privilege untuk memilih untuk siapa saya bekerja dan pada saat saya memperlihatkan skill saya, jadi saya punya value. Saya juga bertanya apakah apa yang bisa mereka lakukan untuk saya seperti itu.
Oke, thank you. Jadi punya value ya Karina ya, so that kamu bisa memilih gitu mau dengan siapa kamu bekerja dan punya bos serta lingkungan yang seperti apa gitu ya. Oke Ya. Karina, thank you. Kita coba masuk ke Kak Ulan. Halo Kak Ulan, thank you ya di Oxford masih pagi banget tapi bersedia sharing sama kita gitu. Kalau tadi Karina sudah sedikit cerita, beliau banyak di bidang biotek gitu. Kak Wulan boleh ceritain nggak sih sekarang bergelut di bidang apa dan bagaimana kok sampai pada akhirnya memilih bidang ini begitu? Terima kasih Kak Sekar. Aneh ya, aku panggil Tia aja. Biasanya manggil Tia. Terima kasih Tia dan kawan-kawan. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali tadi cepat mendengar paparan dari Nenden dan dari Karina. Senang sekali juga tahu ada inisiatif mengenai SafeNet ya di Indonesia. Jadi karena itu memang penting sekali kan. Sekarang semua interaksinya online dan semua kekerasan yang sejak tradisional dulu ada sekarang ditransfer ke ranah digital. Kalau saya sendiri, mengapa di bidang ini memang sejak SMA itu saya selalu main interest saya itu the wonder of natural worlds ya, alam dan beserta isinya. Itulah mengapa 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu ya, saya memilih kuliah di bidang biologi. Lalu ketemu Ibu Tia yang dosen kalian yang sangat keren ini. Jadi memang sejak dulu saya sukanya ke alam. Saya suka hewan dan tumbuhan, lebih suka hewan dan tumbuhan daripada manusia mungkin ya. Jadi saya memang kuliahnya bidang itu. Dan tadi juga Karina cerita soal value and being persistent itu saya setuju sekali ya. Jadi sejak awal mungkin nggak semua orang juga ya punya punya privilege tahu apa yang mereka suka dan konsisten di bidang sejak awal and that's fine. Tapi kalau misalnya kalian tahu apa yang kalian suka dan value-nya apa, jadi stay di hal yang kalian suka itu pasti membuahkan hasil. Jadi ketika awal-awal saya kuliah di bidang biologi, saya bilang sama orang tua saya maunya di bidang biologi karena saya ingin lihat semua hewan-hewan langka di Indonesia. Mereka khawatir how will you make money? Who will support this? Jadi banyak juga orang berpikir ini bukan bidang yang bisa menghidupi, tapi lebih seperti aktivis gitu, hugging trees for free gitu, nggak ada yang bayar. Tapi ternyata nggak juga karena jadi konservasi alam, terutama kita tinggal di Indonesia ya, banyak mega biodiversity hotspot banyak di Indonesia. Itu juga butuh pemikiran STEM ya, science, di bidang sains. Jadi ketika lulus dari UI biologi, dulu saya juga aktif di Mapala UI, jadi ada banyak jalan-jalannya itu makin menginspirasi juga untuk mencintai Indonesia ya dari ujung ke ujung. Dan juga ada interaksi dengan manusia ya, dengan manusia yang tinggal di sana, jadi nggak hanya hewan dan tumbuhannya. Lalu saya aktif di NGO kebetulan base-nya di New York untuk konservasi alam. Lalu kita sadar bahwa untuk menyelamatkan alam ini nggak cuman hugging the trees atau mengelus-ngelus harimaunya, tapi perlu sains di baliknya gitu. Dan kalau bekerja di bidang itu dari tadi kita bicara mengenai gender balance, tentunya kalau di bidang konservasi alam karena konotasinya maskulin ya. Jadi banyak Indiana Jones gitu. Oh, menyelamatkan alam gitu. Panji petualang kan image-nya seperti itu. Jadi memang peluang untuk perempuan pun kurang banyak. Jadi sudah ada asumsi, oh kalau misalnya nih mencari manajer untuk suatu proyek konservasi, oh jangan dia karena dia perempuan, dia tidak akan kuat. Itu udah asumsi yang tertanam sejak awal. Itu satu. Lalu yang kedua, ini juga yang agak-agak berbahaya ya. Sebagai misalnya field biologist perempuan, mereka kerja misalnya di sudut hutan Papua, di Lawrence National Park atau di dalam rimba Bukit Barisan Selatan di Sumatera. Ketika seluruh field timnya yang lain itu laki-laki, jadi kekerasan seksual itu mungkin pasti ada kesempatan tinggi untuk terjadi. Dan ketika itu terjadi di susunan hierarki pekerjaan yang tidak ramah perempuan, kesempatan untuk speak up itu menjadi susah karena di Indonesia apalagi ya. Ini mohon maaf gitu kalau kita berinteraksi dengan bapak-bapak Taman Nasional, jadi jokes-jokes yang berbau seksual itu dianggap lucu sekali kan. Jadi bayangkan kalau ada biologis perempuan, mereka hanya ingin, saya cuma mau lihat kuskus di Halmahera misalnya. Lalu ke sana dengan naifnya pengen lihat kuskus yang lucu, dia biologis baru lulus, lalu dapat jokes-jokes seperti itu kan pasti kaget. Tapi kalau misalnya mencoba this is improper,
untuk sebagian orang Indonesia joke seperti itu kan masih dianggap bercanda aja Mbak, kok serius sekali. Nah, untuk hal seperti itu kan justru sangat tidak bisa diterima ya. Dulu ketika saya kerja di NGO itu, kita ada sesuatu yang kita sebut lunch, brown bag lunch. Jadi semua kawan-kawan yang perempuan datang ke lunch itu, lalu kita ngobrol. Jadi hanya perempuan yang datang di situ, kayak woman supporting woman juga ya, di satu sesi itu bisa bicara mengenai pengalamannya dengan safe, lalu kita bersama-sama bisa minta ada perubahan di paling tidak di lingkungan terdekat ya, tempat kita bekerja gitu. Jadi kalau bareng-bareng mungkin suaranya bisa didengar ya. Kayak gitu ya. Karena ya memang banyak sekali tidak hanya di bidang STEM ya, mungkin terutama di bidang STEM, tapi di bidang apapun dunia ini masih dibangun dengan kerangka pikir laki-laki. Jadi perubahan struktural itu penting dan mungkin bisa diinisiasi dari tempat-tempat terkecil. Lalu makin saya berkarir, terutama setelah lulus dari Oxford ya, yang kita lihat inequality-nya tidak hanya gender juga, tapi being intersectional ya. Kalau Anda perempuan tapi Anda kulit putih, dan kalau Anda perempuan tapi Anda orang Indonesia, itu experience-nya beda. Dan saya juga mengalami ketika saya bekerja di NGO tersebut misalnya. Saya perempuan, misalnya waktu itu lulusan baru S2 ya dari Amerika. Lalu ada misalnya laki-laki bule yang juga lulusan dari negaranya ya. Tapi perlakuannya berbeda. Atau misalnya ada perempuan gitu, orang asing, posisinya sama tapi perlukannya berbeda gitu. Jadi harus ketika mulai mungkin pasti banyak nih dari murid-muridnya Ibu Sekar nanti pekerjaannya mengglobal. Jadi harus paham intersectional juga, being intersectional. Kerangka ketidakadilan itu ada banyak layernya dan experience yang kalian alami itu mungkin berbeda. Tapi kalau mengalami sesuatu yang dirasakan tidak enak, ini kayaknya ada yang salah ya. And we don't know how to name it. It's valid ya. Jadi perasaan kalian ini kayaknya nggak enak deh. Mungkin memang di sini begitu, saya anggap wajar saja ya. Jangan ya, jangan. Jadi kalau mengalami sesuatu yang nggak enak, jadi this is something wrong. I know this is wrong. It feels wrong. I don't know how to name it. Jadi harus dicari gitu. Jadi saya sekarang posisinya di lembaga donor namanya Arcus Foundation. Arcus Foundation itu private foundation, jadi untuk konservasi alam itu biasanya pendanaannya ada 3 dari negara itu sendiri. Dari G2G ya, misalnya sekarang banyak dipotong ya dari USAID atau dari dana Jerman atau dari Norwegia banyak untuk climate change. Satu lagi dari private foundation. Private foundation itu mungkin yang terkenal kayak Ford Foundation semacamnya. Ini biasanya dibikin oleh orang-orang kaya yang tertarik akan suatu hal lalu mereka bikin suatu foundation. Nah, tempat saya bekerja ini namanya Arcus Foundation, base-nya di New York. Jadi kita support untuk social justice in like LGBTQA dan konservasi kera besar dan gibbons, kera-kera kecil. Itu mungkin terdengarnya aneh ya, tapi yang sangat ingin kita dukung di foundation ini itu kesetaraan. Jadi kita lihat kesetaraannya antar sesama manusia itu kan belum ada ya, LGBTQ dan social justice itu isinya termasuk gender juga. Lalu kita ingin meningkatkan peran masyarakat adat dan lokal komunitas di konservasi. Jadi nggak cuman NGO besar dengan dana besar datang ke Indonesia lalu mereka bikin suatu proyek, tapi mengabaikan misalnya apa indigenous knowledge atau pengetahuan-pengetahuan dasar yang kita sudah tahu. Jadi tidak hanya mengimpor value-value dari luar gitu. Bahwa kawasan konservasi harus dipagerin, nggak ada yang boleh masuk. Sedangkan misalnya ada suku adat yang udah di situ sejak lama. Jadi kita tidak support seperti itu. Dan yang terakhir, memang ketertarikannya ke kera besar dan kera kecil. Karena kalau kita belajar antropologi, mereka punya banyak sekali kesamaan itu kultur antara manusia dengan kera-kera besar ya, karena secara taksonomi hubungannya dekat dan itu mungkin menarik sekali dari segi antropologi. Jadi arahnya memang ke situ dan sekarang karena being persistent in the value dan di bidang yang saya pilih, kebetulan jadi saya punya privilege berada di lembaga donor. Kita manage setiap tahun itu $30 juta dan kita kasih grant kalau untuk bidang saya konservasi kera besar dan kera kecil itu di Asia dan di Afrika karena di sana mereka alami terdistribusi ya, dan sanctuary di banyak negara terutama di Amerika karena banyak yang bekas dipakai untuk medical ya, simpanse yang bekas percobaan medical.
Jadi melalui itu punya lebih banyak privilege untuk kita kasih kasih peraturan nih gitu. Untuk seluruh proyek yang kita danai hanya proyek yang memiliki gender safeguarding, hanya proyek yang memiliki equal opportunities, hanya proyek yang memiliki keterlibatan masyarakat lokal dan adat dalamnya tinggi gitu. Jadi mungkin itu ya, milih tema yang kita suka and being persistent in our values. Dan tadi juga penting juga transferable skill, nggak cuma di kelas ya, nggak cuma pinter coding. Dulu saya waktu masih di Indonesia kita bikin yang namanya R Ladies. Jadi R itu kalau yang coding tahu ya, bahasa R. Jadi di luar negeri ada Python Ladies. Terus kita bikin R Ladies pertama kali di Bogor. Sekarang ada R Ladies di Jakarta. Jadi kalau kawan-kawan mau join tuh ada mudah-mudahan aktif ya. Dulu kita support pakai sedikit dana di tempat NGO saya bekerja. Lalu saya tinggal ke Inggris. Tapi kayak gitu ada. Jadi Our Ladies pun misinya sama untuk saling belajar gender minority. Jadi nggak cuman perempuan, tapi juga perempuan yang sejak lahir bukan perempuan lalu menjadi perempuan atau other gender minority. Jadi itu safe place untuk belajar coding. Buat teman-teman yang belajar coding pasti tahu ya, dunia coding itu maco gitu. Kalau nanya hal kecil, masa gitu aja nggak tahu? Nggak, kalau ini lebih ramah, tempat yang ramah untuk belajar coding gitu. Jadi mungkin saya punya privilege sekarang untuk tidak lagi ngurusin technicality-nya, tapi berusaha mungkin bisa membuat sedikit perubahan di dunia yang saya geluti di konservasi alam, agar dunia lebih equal dan lebih menyenangkan. Kayaknya kepanjangan ya, Bu Tia. Soalnya takutnya aku udah harus pergi nih. Oh, oke. Thank you Ulan gitu ya, tadi udah sharing menarik banget gitu ya, sedikit cerita gitu. Dulu kita sama-sama S1 ya Ulan ya, sama-sama belajar bareng gitu. Sekarang Ulan sudah melanglang buana ke sana kemari, tapi akhirnya mau berbagi gitu. Mudah-mudahan nanti juga ke depannya Ulan juga akan terus membersamai She Codes ya gitu, karena kayaknya kita sharing value yang sama gitu. Jadi mudah-mudahan tetap bisa. Ulan, apakah sudah harus ada agenda lain ya? Atau boleh ada satu pertanyaan, Enggak, satu atau masih dua bisa sih pertanyaan? sampai sekitar harus nganter anak balet jam jam 8 lah sekitar. Sorry ya, ibu-ibu kalau Sabtu banyak les berenang deh. Oke, baik. Kalau gitu teman-teman kita buka dulu 3 pertanyaan gitu ya untuk 3 pembicara kita. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya, mumpung ini jarang-jarang bisa kumpul bersama gitu ya di satu wadah yang sama. Silakan teman-teman. Boleh raise hand, boleh langsung buka mic-nya. Oke, kalau belum ada saya dulu lagi yang nanya gitu ya. Teman-teman dari Kak Nenden, Kak Ulan, dan Kak Karina gitu ya. Pernah nggak sih merasa bahwa kenapa sih kita harus memperjuangkan ini gitu? Maksudnya kan kadang ada saatnya ya ketika kita berada di field kita itu kan nggak selalu indah gitu ya. Sekarang mungkin kita ada di posisi di mana kita sudah punya privilege gitu, tapi untuk mencapai itu kan pasti ada masa-masa beratnya. Pernah nggak sih ada rasa bahwa kayaknya this is not for me gitu, dan gimana kalian menghadapi masa-masa berat tersebut gitu? Silakan mungkin dari Kak Nenden, terus Kak Karina dan Kak Ulan. Ya pasti ya, apalagi kalau misalnya tadi kan aku udah pernah di tech industries, aku jurnalis juga pernah gitu. Sebenarnya aku cukup eksploratif ya dalam konteks karir gitu ya, sebagai generalis, jadi semua aku coba. Sampai akhirnya tadi betul sekali ada privilege ya, akhirnya punya privilege, dan itu satu hal yang perlu kita acknowledge. Kalau misalnya kita udah punya privilege untuk bisa milih mau kerja apa, itu sesuatu yang mungkin nggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Tapi aku dapat kesempatan itu setelah di tech industry. Aku langsung pindah ke SafeNet, sebetulnya aktif di sana karena aku ngelihat ada value yang lebih besar gitu. Misalnya kalau waktu itu aku mikirnya ketika aku bekerja di perusahaan kayaknya kerjaan gue tuh cuman buat memperkaya pemilik perusahaan waktu itu, mikirnya gitu ya. Karena lu kerja tiap hari gitu ya, yang kaya ya pemilik perusahaan. Sedangkan
ketika akhirnya aku masuk ke social issues yang masih ada interseksinya dengan teknologi dan lain-lain, aku ngelihat ini salah satu tempat kerja yang mungkin dampaknya bisa lebih besar gitu. Tadi apa yang udah disampaikan Kak Karina, Kak Wulan itu kan sangat reflektif banget ya, bagaimana sebetulnya value-nya tuh kita pengen masuk atau pengen sesuatu yang kita kerjain itu dampaknya gak cuma dirasakan oleh kita sendiri ya, tapi oleh orang yang lebih luas. Dengan pemahaman seperti itu, dengan acknowledge privilege, kemudian ngelihat apa sih value yang kita miliki dan dampak yang harapannya bisa dirasakan lebih banyak orang tuh sebetulnya sebagai salah satu penguat ya. Kemudian bisa tetap stay di karir yang sekarang dilakukan sih kayak gitu kalau aku. Thank you, Kak Nenden. Boleh Kak Karina, silakan Kak. Ya, mungkin kesulitannya pada saat ya mau ya berhenti saja ya ada ya. Terutama mungkin mungkin untuk adik-adik yang mau menjadi saintis sih saya banyak advice sih. Kalau memang nggak punya ketekunan dan mungkin persistence ya mungkin bisa milih karir yang lain karena untuk memulainya sangat sulit. Walaupun saya punya privilege pun untuk bekerja di industri atau di akademia ya, kalau mau generasi Gen Z yang sekarang memintanya work-life balance ya lupakan saja, ya nggak ada itu work-life balance sebagai saintis di awal mula ya. Sebagai postdoc kan pekerjaannya sulit, ya bisa sampai dari pagi sampai pagi lagi kerja di dalam lab itu ya saya alami dan kerjanya bisa bisa weekend pun kerja gitu. Dan ya mungkin ekstrimnya saya kasih contoh ya pada saat ya yang pada saat pandemi begitu ya kerjanya pekerjaannya banyak dan minimum kerjanya 18 jam sehari dan itu pun 7 hari seminggu. Dan saya harus lakukan itu pada saat pandemi dan kerjaan sendiri benar-benar di laboratorium karena keadaan itu seringkali terjadi sih di laboratorium akademik dan ya, kadang-kadang di industri juga mungkin kalau budgetnya terbatas. Ya emang sangat sulit dan pada saat satu saat pun saya bilang saya mau berhenti saja kan. Saya mau keluar dari proyek ini ya karena emang eh, ya udah nggak masuk akal pekerjaannya benar sangat sangat banyak workloadnya dan ya setiap hari hanya kerjaan itu saja. Apa yang membuat saya bertahan ya karena waktu itu saya ingat-ingat lagi kenapa saya mau menjadi saintis, ya berhubungan dengan value lagi. Ya, saya mau pekerjaan saya mempunyai banyak manfaat untuk orang banyak gitu. Dan itu kesempatannya pada saat skill saya dan knowledge saya dibutuhkan, saya mau berbuat sebaik mungkin. Itu saja sih pikiran saya, motivasi saya pada saat itu ya. Jadi yang membuat saya balik lagi ya persistence untuk uh, kembali ke proyek itu ya walaupun nggak banyak hiburan atau apa ya motivasinya nggak ada kata-kata penghiburan ya realitasnya seperti itu kadang-kadang kita harus memotivasi diri sendiri dan mengingat kenapa kita memilih profesi seperti ini ya itu saja Kak Sekar terima kasih. Thank you ya Karina ya. Jadi very tough ya, 18 jam, 7 hari seminggu gitu. Jadi memang untuk membangun karir ya memang harus ada perjuangan di awal gitu ya. Ya. Kak Wulan boleh cerita mungkin? Atau Iya, sedikit nggak menambahin pernah mau aja sih. berhenti nih? Kayaknya memang udah... Ya jadi seru ya. Kamu cuma mau nambahin mungkin ya kalau karena ini Women's Day ya kita acknowledge bahwa kan ketidaksamaan itu ada. Mungkin buat nggak cuma women tapi seluruh like minority people ya. Kalau nanti kawan-kawan misalnya keluar negeri, ya Anda laki-laki, tapi kalau Anda kerja di misalnya di dunia yang lain kan jadi minority. Tadi seperti Karina bilang yang being persistent, sama mungkin kita memang harus siap kerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih rajin, memang prove ourselves lebih banyak dan jangan takut being assertive ya. Apalagi ini orang Asia dan perempuan. Kalian yang kerja banyak, lalu ketika meeting ada apa rekan kerja yang laki-laki, oh ya kami kemarin, no, no, ya harus cut. Enggak, saya kemarin kerjain sendiri gitu kayak Karina, saya kerja sendiri 18 jam sehari gitu. Karena itu sering ya, kan sebagai perempuan tuh, anak saya juga anaknya perempuan ya, dibesarkan harus sopan, being kind. Lalu ketika ada seperti itu, loh apa kok begini? Karena itu saya alami tuh waktu awal-awal karir.
Karena kita udah tahu ini kita pasti dipandang sebelah mata, kita kerja lebih keras, tapi ketika saatnya untuk mempromot kerjaan sendiri, perempuan suka malu-malu. Oh enggak deh, kamu aja gitu kan. Kayak gitu ya kalau kerja kelompok ya. Kalian yang kerja nih, perempuan-perempuan. Lalu saat presentasi siapa? Oh itu si itu aja, si Andi lah atau si Anto yang nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Tapi secara tidak sadar kalian pikir, mungkin lebih didengar kalau Andi. Jangan ya, kalian yang kerja, kalian presentasi. Dan itu juga kadang-kadang tidak sadar tuh. Lalu misalnya ada kelompok nih, kita tahu nih yang banyak yang kerja itu Tia, Nenden sama Karina. Tapi ketika siapa nih yang jadi ketuanya? Oh si Bambang aja gitu. Nggak boleh ya. Jadi take your credit. Do twice hard because the world is unequal baby. Like it is what it is. But take your credit juga gitu. Kalau misalnya kita kita kadang-kadang beruntung ada yang lihat kerjaan kita, oh iya bagus, dan berada di kultur yang baik ya, oh orang ini emang harus kasih kredit. Itu bersyukur. Tapi kalau nggak ada, kalian harus berjuang untuk diri sendiri juga gitu. Oke, thank you, Kak Wulan. Benar ya, kita harus berani ya, gitu ya, harus jangan malu-malu gitu, jangan jangan mentang-mentang culture kita selama ini, oh kalau perempuan tuh harus jaim gitu ya, no gitu. Teman-teman ada pertanyaan dari Almira, kakak-kakak semua minta maaf nggak bisa on mic dan on cam, dia ada pertanyaan. Jadi di kelas dia tuh sebenarnya perempuan sendiri gitu ya. Tapi di dunia kerja ini kan nanti mungkin juga apa ya banyak 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 percampuran gitu ya. Ada nggak sih tips dan trik untuk bantu mengatasi ketakutan ini, being a woman alone in the field? Silakan, mungkin dari Wulan, bisa Wulan sebelum harus antar anak ya. Silakan Iya. Wulan. Tadi saya tertarik banget yang Karina Karina bilang ya, stick to your value gitu. Karina sendirian 18 jam di lab setiap hari. But like what is at stake kan pada saat itu ilmu Karina diperlukan untuk menyelamatkan umat manusia literally gitu ya. Jadi kalau kalian stick to value, jadi jurnalis gitu, sendirian di antara semua laki-laki. But like what do you do it for gitu sebagai jurnalis? Kami ingin menyuarakan kebenaran gitu. Jadi bersandar pada idealisme itu gitu. Saya sering dengar ya Women's Day, whose women's inspired you gitu. Memang kadang-kadang penting punya roles model ya, tapi lebih penting punya roles ideal. Setia sama ide, setia sama ideals, your ideals. Karena di luar tuh kan bisa mengecewakan ya kalau punya role model, mereka juga manusia. Tapi kalau kita ingat value-nya pekerjaan itu buat apa apapun di STEM, jadi itu yang bikin kuat ya. Saya nggak kebayang Karina di lab 18 jam setiap hari selama berbulan-bulan. Tapi kalau nggak ada orang yang, aduh sendirian nih perempuan takut. Tapi kalau nggak ada orang, kalau saya nggak ngerjain ini, jutaan umat manusia nggak dapat vaksin. Jadi kekuatan pada ide, pada visi, pada ideas itu yang bikin kuat. Kayaknya aku harus pergi deh. Ya, thank you ya, Oke, Wulan, thank kawan-kawan. you ya. Nanti kita sudah foto bersama. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Wulan ya. Kita kontak-kontak Sip. lagi Ya, untuk nanti main-main ya. Aku di Oke, Cambridge sip. sekarang. Oke, thank you, Murid-murid ya Wulan. Kak Tia, main ke Oxbridge. Hai Sip. semua. Oke, thank you a lot, Wulan ya. Tadi again jadi perempuan itu banyak sekali roles-nya gitu ya. Tadi Kak Wulan juga sudah sharing banyak. Kita harus percaya sama ide kita gitu. Tadi Kak Karina juga kalau nggak kerja 18 jam mungkin nggak ada vaksin yang sangat membantu kita ketika itu. Nah, Karina boleh nggak cerita tadi ada yang nanya how you handle being alone, being woman alone in the field. Cara mengatasi ketakutannya itu seperti apa sih? Ya, menurut saya sih bukan ketakutan sih. Jadi ya eh, untuk being woman alone, why? What's the effect on me gitu kan? Saya sih nggak masalah sih. Ada sesuatu yang saya bisa kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan fokusnya adalah utama saya adalah pekerjaan dan proyek saya. Yang itu mungkin saya bisa kendalikan pada saat itu. Mungkin kalau saya sendirian seperti itu. Jadi untuk menjadi wanita sendirian di bidang saya pun saya nggak merasa itu sebagai disadvantage to me gitu ya. Ya nggak apa, saya anggap mereka sebagai kolik ya. Saya anggap mereka sebagai sama, kecuali kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan gitu, yang melanggar etika, ya saya akan speak up seperti itu. Kalau selebihnya ya saya tidak merasa itu sebagai
sesuatu yang buruk, yang nggak masalah kalau kita bekerja bareng dan kerjanya baik, ya sama-sama ya kenapa tidak sih. Ya dan ya kalau kita mau membuktikan diri, saya lebih fokusnya daripada mikirin kenapa saya wanita sendiri di pekerjaan saya, mendingan saya fokus dan energi saya untuk pekerjaan saya dan buktikan hasilnya gitu. Nggak perlu ngomong kan, bicara ya, kasih hasilnya saja. Itu sih pikiran saya. Oke, thank you Karina ya. Jadi ya udah kita kerja aja gitu ya, nggak usah terlalu ribut, terlalu membuktikan diri ke siapa-siapa toh. Kalau kerjaan kita oke juga pasti akan di acknowledge gitu ya. Kak Nenden boleh sharing, pernah ngerasa takut nggak sih Kak Nenden? eh Awal-awal pasti tadi Kaulan menarik ya, bisa bilang bahwa kadang di kita tuh sudah terinternalisasi value-value yang ada di masyarakat gitu, bahwa perempuan itu tadi harus lemah lembut gitu ya, harus ini harus itu gitu, yang sebetulnya kan itu sesuatu yang kadang bisa tidak berdampak baik bagi perempuan. Di awal-awal pasti kayak gitu, pernah mengalami hal tersebut gitu, kayak cowok semua nih, bahkan kita kadang mempertanyakan ngapain sih gue di sini tuh ada gitu ya, kayak jangan-jangan gue gak lebih baik dari teman-temanku yang lain gitu. Nah makanya tadi betul ketika dibilang perempuan seringkali harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menunjukkan kapasitas kita, sama sekaligus juga untuk boost our confidence sebetulnya. Kalau aku lihat sih di industri banyak perempuan-perempuan tuh gak pede itu gara-gara tadi juga ya, internalize social stereotype itu, sama juga tadi sebetulnya kadang nggak ada space kesempatan buat perempuan misalnya untuk bisa menunjukkan diri, itu juga salah satu hal yang bisa jadi tantangan. Tapi kalau aku sendiri pernah mengalami itu, nggak pede gitu ya. Sekarang pun sebetulnya meskipun kerjanya nggak spesifik di teknologi, di technicality-nya ya, tapi isu konteks digital pun, digital rights tuh di Indonesia tuh mayoritas masih laki-laki semua. Jadi kalau meeting tuh semuanya cowok tuh. Biasanya aku cuman sendiri perempuan gitu, dan tapi aku jadi mikir gitu, kalian tuh sebagai perempuan di tengah male dominated fields ataupun di tengah lingkungan yang semuanya cowok tuh, jadikan itu sebagai keuntungan menurutku gitu ya. Karena kamu satu-satunya perempuan tuh, orang pasti akan memperhatikan dirimu gitu kan. Kalau kamu tidak perform baik, pasti langsung di underestimate gitu pastinya gitu. Tapi kalau kamu bisa perform well gitu ya, di satu sisi itu juga bisa dikepentingan karena orang pasti akan melihat kamu, oh ini perempuan satu-satunya tapi kerjanya oke, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi ya rasa takut itu ya tadi, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita punya kapasitas yang sama, minimal gitu. Kalau bisa punya lebih baik daripada teman-teman yang lain, itu akan sangat baik. Sama satu lagi sebetulnya membangun allyship gitu. Teman-teman bisa mulai scouting, sebetulnya lihat aja teman-teman siapa aja sih, meskipun laki-laki semua. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya value yang sama gitu, yang bisa jadi teman bareng, belajar bareng, diskusi bareng. Nah, itulah jadikan sebagai circle-mu dalam konteks bisa jadi safe space juga ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang nyaman misalnya untuk bekerja bareng terus sama laki-laki gitu, mungkin bisa cari teman lain gitu ya, entah di divisi yang berbeda misalnya atau di divisi yang sama, tapi laki-laki yang memang punya value yang sama, yang respecting women gitu, itu juga menjadi salah satu strategi lah ya, kalau kita memang mau mengatasi ketakutan kita. Thank you ya Kak Nenden ya, dunianya ngeri gitu loh kalau lihat kerjaan Kak Nenden nih, banyak sekali kasus-kasus pelaporan yang memang sungguh mengancam begitu ya. Teman-teman mungkin ada lagi yang mau ditanyakan untuk Kak Karina dan Kak Nenden? Kalau ada untuk Kaulan juga boleh nanti saya sampaikan gitu ya kepada beliau. Ada yang raise hand nih, silahkan. Oke, aku nanya boleh? Oke, boleh Kak Nurul. Silahkan Kak Nurul. Mumpung masih sore ya, belum ini buka puasa. Oke, Kak Karina, aku mau nanya specifically kalau dulu waktu kerja di Oxford ya, berarti ya, yang waktu menemukan vaksin yang 18 jam sehari itu, ada nggak sih kalau di field kakak itu pembagian yang, oh kalau perempuan tuh cocoknya
ya udah kamu kultur di lab sini aja deh gitu. Kalau laki-laki bisa ngerjain apa yang mungkin bisa nanam-nanam atau apa gitu, yang lebih ekstrim gitu pekerjaannya. Ada nggak pekerjaan yang dibagi berdasarkan gender gitu? Oh ya, terima kasih pertanyaan Kak Nurul. Ya sebenarnya pekerjaan sebagai saintis dan sebagai bioteknologis sebenarnya tidak ada pembagiannya. Pembagiannya itu berdasarkan skill dan keahlian kita. Jadi kalau ada yang tentang molecular biologist, kuliahnya ya kita bekerja sebagai di sana dan laki-laki dan perempuan pun bisa mengerjakannya. Tidak ada membatasi ya. Dan mungkin pekerjaan berat saya juga kan menangani mesin-mesin berat seperti bioreaktor. Walaupun berat pun ada beberapa hal yang kita bisa latih untuk menangani mesin-mesin yang besar-besar seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan pada saat bekerja. Jadi semua bisa kerjakan. Jadi ini ya sebenarnya bisa dilatih ya. Jadi nggak ada keterbatasan fisik bahwa perempuan itu kalau di STEM tuh ya hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik nggak terlalu berat gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Walaupun ya kadang-kadang ada pekerjaan yang berat seperti kita harus memindahkan tabung oksigen dan karbon dioksida yang mungkin 20-30 kilo, tapi ada caranya bagaimana cara kita memindahkan dan menyambungnya. Jadi ada protokolnya, bagaimana kita menggunakan troli untuk memindahkannya. Ya semua diwajibkan untuk melakukannya, walaupun perempuan dan laki-laki pun. Oke, thank you Kak. Ya, sama. Thank you, Karina. Oke, thank you Almira ya sudah menjawab tadi, sudah terjawab ya semua ya. Aku ngalamin gitu ya zaman dulu waktu masih bergelut di lab gitu. Tadi Karina ngomong kayaknya seolah-olah gitu ya simple gitu ya. Padahal aku tahu itu sebenarnya sangat berat, sangat complicated gitu. Makanya bangga banget gitu bisa ketemu sama Karina di sini, bisa berbagi ilmu gitu ya. Karena kita tahu sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya gitu ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya untuk Kak Nenden, Kak Karina, boleh juga nanya ke Kak Nurul gitu ya. Kenapa sih Kak Nurul memilih bidang AI gitu misalnya? Karena kan tidak banyak perempuan yang juga bergelut di bidang teknologi gitu ya. Boleh mungkin Kak Nurul mau sharing. Kalau tadi kan Kak Wulan, Kak Karina, Kak Nenden gitu kan cerita pengalamannya mereka, ketakutannya dan sebagainya gitu. Kalau Kak Nurul pernah nggak sih ngalamin hal yang sama gitu seperti pembicara-pembicara keren kita siang hari ini? Iya, thank you ya. Wah, jadi kena ini tembak nih. Nah, jadi gimana nya? Jadi kalau dari pengalaman aku, waktu pertama masuk di memilih computer science itu, aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata ini dunianya itu benar-benar dominan laki-laki gitu. Jadi kayak yang terkejut aja gitu. Begitu udah masuk di kelas, itu kayaknya cuma 8 orang di depan dari 80 orang yang sisanya itu laki-laki semua. Jadi kelasnya itu gede, kelas besar gitu. Dari 80 itu cuma kita 8 gitu. Dan kita duduknya di depan. Loh, kenapa perempuannya dikit ya? Itu kayaknya udah jangan-jangan aku salah nih gitu. Jadi at that time waktu saya masih kuliah itu yang paling dominan laki-laki itu kan teknik gitu ya. Nah, saya kan masuknya di MIPA gitu, MIPA Computer Science. Saya pikir MIPA kan bidangnya perempuan dan buat semua orang gitu kan. Nah, ternyata juga masih ada itulah minority gitu. Terus kemudian survive, begitu kerja, nah terjadi lagi gitu. Ternyata memang sangat minority gitu. Di situ saya sempat, makanya saya tanyakan tadi ke Kak Karina ya, ada nggak sih bidang yang khusus karena keterbatasan fisik khusus hanya bisa dikerjakan laki-laki? Ternyata enggak kan, ternyata udah ada troli, udah ada macam-macam. Saya waktu pertama kerja itu ditempatkan di bagian operation. Di bagian operation itu tugasnya adalah maintain server gitu. Nah, maintain server itu artinya saya harus pergi ke DRC namanya ya, Disaster Recovery Center, which is itu lokasinya jauh sekali, dan itu jauh, dan itu kita harus piket, jadi semua tim itu harus datang ke sana tiap bulan sekali, jadi pasti kena giliran gitu. Dan waktu itu saya sedang hamil muda gitu ya. Akibatnya adalah ya kecapean dan sebagainya, kemudian saya kehilangan anak, itu anak pertama gitu. Nah, itu membuat saya berpikir nih kayaknya saya salah deh gitu. Jangan-jangan emang ada bidang ilmu yang mengharuskan fisik itu emang harus fit gitu. Nah, setelah itu barulah kemudian kayaknya
wah saya merasa ini kayak nggak nyaman gitu, dan saya sering pulang malam gitu ya, sama lah kayak ceritanya Kak Karina. Apalagi kalau waktu servernya down, itu benar-benar yang kita harus 24 jam standby di kantor, yang ya semuanya harus ada gitu, nggak peduli kalau mau laki-laki mau perempuan harus ada. Dah, terus saya akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut sebagai IT staff. Terus kemudian saya memutuskan untuk sekolah. Nah, di situ saya mulai belajar tuh, oh ternyata bidang STEM ini sebenarnya ramah gitu. Yang membuat tidak ramah ini adalah orang-orang belum terbiasa aja dengan adanya perempuan gitu. Nah, makanya sekarang terus akhirnya saya melihat ya, beberapa alumni dari computer science kan juga banyak kan kerja di industri, dan saya tanya udah enggak kok Miss gitu. Ya alhamdulillah gitu ya, kondisi sekarang itu teman-teman di bidang STEM ini juga udah mulai terbuka bahwa perempuan ini perlu disamakan lah, dibantu gitu ya, karena mungkin jumlahnya sedikit, makanya dia memerlukan hal-hal yang tadinya nggak kepikiran nih sama laki-laki. Jadi misalkan nih kondisinya lagi hamil, gimana ceritanya gitu kan? Harusnya kan tim laki-laki ini tahu gitu, kalau kondisi hamil kok nggak boleh kecapean, kamu harus dapat jadwalnya mungkin pagi aja gitu kan, bisa diatur gitu sebenarnya. Dan hamil ini kan bukan seterusnya ya, bukan yang sepanjang kita berkarir hamil, paling cuma sekali gitu kan, dan itu paling cuma di 3 bulan pertama gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang mungkin kita perlu ini ya, kampanyekan gitu kan ke teman-teman kita dan ke mahasiswa-mahasiswa saya sekarang gitu ya, bahwa kita ini akan bekerja dengan maju kalau saling membantu gitu ya. Jadi laki-laki membantu perempuan, perempuannya juga membantu laki-laki gitu kan. Kita dari dua gender ini memiliki kelebihan masing-masing gitu ya. Mungkin kalau perempuan tuh orangnya tidy gitu ya, rapi. Untuk catatan tuh dia bisa tuh dari awal sampai akhir tuh nyatetnya rapi. Kalau laki-laki kan mungkin lebih lebih cepat gitu kerjanya. Tapi nggak tahu jatuhnya di mana. Nah, kalau saling membantu, pasti hasilnya akan lebih baik. Gitu Kak. Mungkin Kak Sekar, kalau boleh saya juga mau menambahkan, ya ada beberapa kondisi yang memang kita harus, salah satunya adalah mungkin kalau lagi hamil, kita harus mungkin mengkomunikasikannya dengan tempat kerja kita. Ya, kalau di laboratorium pun seperti itu. Jadi kalau mungkin kondisinya lagi hamil, ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu. Karena beberapa chemical itu mungkin tidak baik untuk kesehatan janin pada saat itu. Jadi mungkin pekerjaan seperti itu bisa disubstitusi dengan kolega yang lain. Dan kita pun di komunitas, di pekerjaan pun ada kesadaran pun kalau ibu lagi hamil, ya setidaknya jangan di-assign untuk pekerjaan yang berat-berat. Mungkin kalau memindahkan tabung oksigen itu akan di-handle oleh kolega yang lain seperti itu. Dan pada saat pandemi dan lockdown itu pun seperti itu. Ada saat sebenarnya pada saat di awal saya sebenarnya tidak perlu bekerja sendiri. Ada kolega saya yang bisa membantu saya di pekerjaan di dalam laboratorium. Tapi pada saat sudah pandemi terjadi, ternyata dia sedang hamil. Jadi dia minta izin, maaf Karina, saya tidak bisa membantu kamu di dalam laboratorium. Dia memilih untuk lockdown di dalam rumah karena tidak ingin janinnya berisiko kalau terpapar COVID. Pada saat itu dia masih belum tahu apa resikonya. Ya kita sebenarnya walaupun berat ya, harus bekerja ya 2-3 kali lebih berat, tapi ya kita mengerti kenapa dia memilih keputusan itu ya. Kita pun mau supaya ibu dan anaknya ya selamat dan kesehatannya baik ya, seperti itu. Jadi mungkin intinya komunikasikan saja keadaannya, dan mungkin kalau tempat kerja yang baik akan bisa mengerti hal itu. Thank you Karina ya. Jadi komunikasi juga jadi salah satu skill yang penting ya untuk kita bisa survive gitu di dunia Ya. kerja yang akan kita jalani. Dari Kak Nenden mungkin ada cerita-cerita yang mirip-mirip gitu ya dengan Kak Nurul dan juga tadi Karina gitu, di mana ada kondisi yang memang karena keterbatasan gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan gitu kalau kita ada di kondisi itu, either kita yang mengalami atau kita yang menghadapi orang yang menghadapi keterbatasan tersebut.
Oke, aku mungkin nggak punya pengalaman langsung dalam konteks bekerja di teknis ya waktu itu ya. Tapi aku melihat dalam society yang lebih general mungkin ya. Misalnya kan dalam isu di Indonesia, di isu kutu kan sebenarnya perempuannya juga sangat sedikit ya ketika berbicara soal digital security, misalnya soal digital rights itu perempuan menjadi sangat minoritas gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana upaya dari teman-teman yang memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia itu adalah kita ngedorong supaya opportunity buat perempuan itu menjadi lebih besar gitu ya, dan juga bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah pada perempuan itu menjadi salah satu tujuan sebetulnya. Jadi kalau tadi kita lihat misalnya sekarang kan banyak ya, sekarang tuh contohnya ya, sekarang kan ada paid leave ya buat hamil gitu ya, kemudian bahkan juga kita bisa cuti kalau lagi haid gitu kan, itu kan sebagai salah satu hasil sebetulnya dari upaya yang dilakukan teman-teman untuk mengadvokasi kebijakan gitu. Nah, itu adalah sebagai salah satu cara untuk bagaimana membuat lingkungan yang lebih safe buat perempuan, itu yang pertama. Terus yang kedua juga yang aku lihat misalnya dalam konteks kerja-kerja advokasi gitu ya, kita tuh selalu memastikan ketika meeting misalnya ya, mengundang banyak pihak, setidaknya kita punya representasi dari perempuan ataupun ataupun orang dengan minoritas gender lainnya gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang udah jadi wajib gitu ya. Setidaknya di organisasiku misalnya kayak gitu. Jadi ketika aku melibatkan ada mau research misalnya, mau ada FGD gitu ya, pastiin harus at least balance untuk partisipannya gitu. Jadi sehingga kita bisa memastikan perspektif perempuan, teman-teman dengan gender minoritas juga bisa terakomodasi di situ. Nah, itu adalah sebenarnya upaya-upaya yang sebetulnya juga harapannya bisa dilakukan juga di industri ya, gitu ya. Tadi udah bagus mungkin di lab-nya Karina gitu ya. Tapi kalau di lab di Indonesia misalnya di tempat lain kan belum tentu seperti itu gitu. Nah, itu yang memang perlu bagaimana kita juga punya pemahaman menurutku ya. Jadi salah satu cara untuk solusinya adalah setiap perempuan yang masuk ke dunia STEM itu harus paham bahwa kita tuh punya hak untuk merasa aman di lingkungan kerja. Kita punya kesempatan yang sama untuk melakukan apapun gitu tanpa dibedakan karena gender, racial, ethnicity dan lain-lain. Dan juga kita punya hak untuk speak up atau berekspresi itu menjadi penting. Sehingga ketika teman-teman merasakan tadi, kok aku gak nyaman di ruang kerjaku atau di tempat kerjaku, aku ngerasa aku didiskriminasi, aku merasa tidak diberikan kesempatan yang sama, teman-teman bisa berbicara gitu ya, bisa speak up. Nah, itu jadi hal yang menurutku salah satu skill yang penting saat ini gitu ya, untuk bisa speak up dan advokasi hak kita. Itu jadi mungkin satu yang penting juga ya, membekali teman-teman ketika masuk ke male dominated fields tuh, kalian punya hak, kalian sangat dilindungi undang-undang sebetulnya ketika speak up ya. Jadi jangan takut gitu, walaupun ya pasti ada risiko dan lain-lain, tapi itu adalah salah satu hal karena hasilnya gitu ya ketika teman-teman speak up soal rights teman-teman, kadang kita nggak cuman memperjuangkan kita sendiri, tapi perempuan lain gitu yang ada di industri itu ataupun bahkan di lingkungan STEM itu sendiri gitu. Jadi itu menurutku juga salah satu hal skill yang harapannya bisa dimiliki teman-teman dari Sikod Society ini ya. Bagaimana kita bisa advocating itu gitu. Yang aku rasa itu masih belum banyak dibahas juga. Thank you. Oke, thank you Kak Nenden. Menarik ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus sadar gitu bahwa kita punya hak yang sama gitu, dan kita juga harus berani speak up, termasuk juga memperjuangkan suara perempuan-perempuan lain yang mungkin tidak seprivilege kita gitu. Kebetulan memang Kak Nenden menarik gitu, di Coach itu salah satu misinya adalah itu kita banyak sekali membantu perempuan-perempuan muda ini gitu ya, untuk mereka berani menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka gitu. Jadi kita ada beberapa kelas untuk public speaking, leadership, termasuk juga ketika nanti final pitching mereka diminta untuk menceritakan ide-idenya mereka di depan para panelis yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita teman-teman, di batch 1 kemarin gitu yang menjadi panelis kita ini salah satunya misalnya CFO Microsoft begitu ya, Microsoft Indonesia, termasuk juga ada CFO dari Cbank dan banyak tokoh-tokoh penting lainnya yang sebenarnya kita tadinya sempat
ragu gitu ya, ini anak-anak kita berani nggak ya? Gitu. Tapi ternyata gitu dari waktu yang cukup singkat mereka berani untuk berlatih menyuarakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya Kak Nenen bisa join juga ya gitu untuk menjadi salah satu partner kita untuk membantu anak-anak muda ini berani bersuara. Mungkin pertanyaan terakhir untuk para pembicara sore hari ini gitu. Kira-kira apa sih harapan ke depannya gitu supaya supaya dunia STEM di Indonesia ini bisa lebih maju lagi, terutama bisa memberikan kesempatan yang sama untuk para perempuan-perempuan muda ini bisa berkecimpung di dalamnya. Silakan mungkin dari Karina dulu, kemudian lanjut dengan Kak Nenden. Sorry Karina, sepertinya masih di mute. Ya mungkin harapannya ke para wanita-wanita di Indonesia ya selalu ya lebih percaya diri, ya, berani berbicara dan ya seperti yang kau ulang bicarakan ya, mengklaim prestasi sendiri, jangan sampai eh, jangan sampai ya effortnya ya dikasih ke orang. Jadi ya kita harus membuktikan kalau ya kita kita juga sama, kita juga bisa dan mungkin kita bisa kerjakan jauh jauh lebih baik daripada yang lain seperti itu. Jadi mungkin lebih berani mengambil kesempatan yang ada saja. Oke, thank you Karina. Lebih berani gitu ya untuk mengambil kesempatan termasuk juga mengklaim atas prestasi kita. Gitu ya. Thank you Karina. Dari Kanenden mungkin ada yang mau diceritakan harapannya apa ke depannya supaya dunia ini tuh lebih ramah untuk para perempuan-perempuan muda di Indonesia. Harapannya pasti lebih banyak perempuan, representasi perempuan ya di industri STEM itu sendiri gitu. Karena harapannya tadi kita bisa semakin banyak leader di industri perempuan yang menjadi leader, kemudian menjadi role model dan menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk masuk ke industri gitu. Jadi ini kayak memang muter ya prosesnya, tapi itu memang harus terjadi. Dan satu lagi sebetulnya yang penting juga, ketika teman-teman sudah ada di posisi yang sangat baik di industri, pastikan misalnya teman-teman ketika udah jadi decision makers gitu ya, pastikan teman-teman membuka peluang itu bagi perempuan-perempuan lain yang bahkan underprivileged misalnya seperti itu. Karena di banyak kasus misalnya banyak sebetulnya perempuan-perempuan leader gitu ya, yang dia masuk di C-level gitu ya, director dan lain-lain, tapi dia malah gatekeeping. Nah, ini juga bahaya sebenarnya gitu, perempuan tapi dia sebenarnya tidak supporting perempuan. Walaupun dia role-nya sebagai perempuan tapi value-nya sebetulnya tidak menunjukkan bahwa dia ada perempuan leader yang memang apa ya namanya ya, mendukung ya women's right itu sendiri gitu. Jadi ini jadi PR juga gitu. Jadi tidak semua perempuan leader itu adalah perempuan yang supporting perempuan juga gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu di-acknowledge juga supaya teman-teman bisa paham gitu. Karena ada juga teman-teman yang misalnya banyak mungkin contohnya pernah dengar gitu, dia perempuan jadi pemimpin gitu ya, tapi kita lihat bagaimana dia menjadi pemimpin dan bagaimana setelah dia menjadi pemimpin misalnya, karena ada yang tidak tidak acknowledge privilege-nya dia, itu kadang menjadi tone deaf gitu ya. Jadi kayak ya jadi perempuan ya lu kerja aja yang keras nanti juga pasti akan jadi pemimpin gitu ya. Padahal kita tahu gitu jadi perempuan itu banyak sekali halangannya, banyak sekali barriers-nya, tidak semua orang punya privilege yang sama sehingga bisa menjadi orang di decision makers. Itu aja sih. Jadi masih banyak PR-nya tapi harapannya teman-teman bisa belajar lebih banyak juga, tidak hanya soal technicality tapi juga soal value, soal rights gitu ya. Jadi bisa memperjuangkan tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi lebih banyak perempuan di dunia. Itu, terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Kita berikan applause dulu untuk pembicara kita yang keren-keren sore hari ini. Sebelum saya mengembalikan kepada MC, izinkan saya untuk merangkum sedikit gitu ya pembicaraan kita sore hari ini yang sungguh-sungguh menarik gitu dan sangat membuka apa ya, membuka mata gitu. Jadi memang teman-teman kita harus mengakui bahwa dunia ini tuh kita masih dianggap minoritas gitu ya. Tapi dari para pembicara yang sangat prominent tadi, kita belajar bahwa untuk bisa sampai di level ini gitu, kita yang pertama harus punya value dulu. Kita harus punya suatu keahlian gitu ya. Jadi either itu kita ahli di bidang AI, data visualization misalnya, atau biotechnology, atau kalau di bidang Kanenden di bidang jurnalistik media gitu ya. Kita harus punya satu skill yang memang khusus, yang mungkin kita adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Kemudian selain itu juga kita harus persisten ya teman-teman ya, harus kuat gitu, apapun halangannya kita jalani gitu ya, jangan menyerah.
Kita juga harus berani, teman-teman harus asertif, harus berani mengklaim prestasi kita, gitu ya. Jangan apa-apa terus kemudian kita rendah diri, rendah hati, pemalu dan sebagainya, tidak, gitu ya. Kita harus berani menyatakan bahwa memang ini yang kita kerjakan, gitu. Kemudian juga teman-teman tadi ada cerita bahwa penting bagi kita untuk saling membantu, especially kalau kita sudah ada di level pengambil keputusan, gitu ya, kita buka jalan untuk perempuan-perempuan lain yang mungkin tidak memiliki privilege yang sama seperti kita, sehingga dalam hal ini tercipta hubungan mentor, gitu ya, dan juga kita bisa menciptakan ekosistem yang ramah untuk perempuan-perempuan lain bisa masuk ke dalam bidang ini. Dan juga kita perlu sekali skill komunikasi, gitu ya, serta kita harus memiliki skill public speaking yang bagus, termasuk juga kita harus memiliki kesadaran akan hak-hak kita sebagai perempuan pekerja. Kurang lebih begitu teman-teman, diskusi kita sore hari ini mudah-mudahan banyak memberi inspirasi buat teman-teman dan juga di She Coach kita akan banyak membantu teman-teman semua untuk bisa lebih memiliki hal-hal yang tadi sudah diceritakan oleh para pembicara, gitu ya. Jadi mudah-mudahan someday 5-10 tahun ke depan kita bisa ketemu teman-teman semua di sini merayakan bahwa di tahun 2025 kita pernah berkumpul bersama di sini, pernah belajar dan pada akhirnya kita memetik hasil yang menyenangkan. Thank you sekali lagi saya ucapkan, saya kembalikan kepada MC. Silakan Jolie. Ya. Tidak terasa kita udah berada di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih kepada seluruh pembicara atas wawasan yang telah dibagikan, serta kepada peserta yang telah berpartisipasi hari ini. Kami harap sesi ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Semua mohon aktifkan kamera dan berikan senyum terbaik ya. Mohon diaktifkan kameranya semua. Nah, apakah sudah? Aku rasa udah cukup ya. Sebelum kita, sekali lagi terima kasih telah bergabung di Women's Day Celebration 2025 hari ini. Sebelum meninggalkan Zoom, jangan lupa isi exit ticket yang udah ada di kolom chat ya di bawah. Sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you, selamat sore, sehat-sehat semua ya teman-teman. Thank you Nenden, thank you Karina. Ya, terima kasih Kak Sekar. Selamat sore. Sampai ketemu lagi semuanya.